suara Pak Fahmi di sini. Atala gunakan tongkatnya. Silakan pakai teknik slide-nya. Awas, perlahan aja Atala, nggak usah buru-buru. Ikuti sumber suara ya Pak Fahmi. Ini tidak ada short line atau jalur pemandu yang kita gunakan. Jadi harus lebih berhati-hati. Jangkauan tongkatnya bisa disesuaikan. Saudara, anak-anak nanti akan kembali melanjutkan orientasi dan menuju masjid serta mengenali lingkungan. Tapi ada satu yang ingin saya tunjukkan bahwa selain guiding block yang tidak ada, tapi kalau dapat Anda lihat, ini cukup tinggi perbedaan antara jalan dengan halaman yang ada di SLBN Cicendo. Tentu ini juga menjadi perhatian khusus agar anak-anak yang memiliki kekhususan dalam penglihatan ini tidak terjatuh. Oke, kita coba mulai berjalan ya, tapi kita akan coba fokuskan pada menghitung pintu ya. Maju Hasan. Oke, ada pot di situ ya. Oke, lanjut Atala, perlahan saja, sebentar Rizka. Lanjut saja, nggak usah bergeser ke kanan. Nah, jadi short line-nya lepas Hasan. Oke, silakan Atala. Hitung pintunya. Nah, ternyata pintu ke-6, nanti dari pintu ke-6 stop dulu ya Hasan ya. Nah, setelah pintu ke-6, sebelum pintu ke-6, berarti setelah pintu ke-5 ya, kalian belok ke kiri. Oke, gunakan two touch teknik. Sok, maju dulu 2 langkah, baru belok kiri. Silakan. Belok kiri, Rizka, dilanjut. Awas Hasan, hati-hati. Nah, selesai short line-nya, kita masih tetap lurus. Oke, kamu boleh turun. Boleh Rizka duduk di sebelah kiri coba. Dirapat, dibuka, disimpan yang rapi di arah depan kalian. Oke, ujung jarinya tuh menyentuh ujung temboknya. Ujung sepatunya menyentuh ujung temboknya. Gimana berarti posisinya? Saudara, saya sudah bersama dengan Menteri Sosial, dengan Saifullah Yusuf. Gus Ipul, terima kasih untuk waktunya, Gus. Sama-sama. Gimana kabar, sehat, Gus? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Gus, kedatangan kami ingin mengupdate terkait dengan persiapan dari sekolah rakyat yang memang proyeksinya akan dilakukan pada pertengahan tahun 2025. Artinya kurang lebih sudah 2 bulan lagi mungkin ya akan dilaksanakan. Sejauh ini progresnya seperti apa? Ya, kita terus matangkan ya. Kita terus berkoordinasi, kita punya satgas ya yang secara simultan bekerja. Ada satgas sarana prasarana, ada satgas kurikulum, ada satgas rekrutmen guru, kepala sekolah dan tenaga kependidikan yang lain, ada satgas rekrutmen siswa, ada satgas pengawasan, penganggaran dan seterusnya. Ini bekerja secara simultan. Kita berusaha agar nanti di bulan Juli itu bisa dimulai ya sambil kita evaluasi secara bertahap. Untuk tahap pertama ini akan dimulai di berapa sekolah, Gus, dan muridnya berapa jumlahnya? Yang sudah dinyatakan layak ada 65 titik. Mayoritas tentu gedung Kementerian Sosial ya. Setelah itu sekarang ada 35 lebih yang mulai disurvei oleh Kementerian PU, maka 35 itu layak. Kalau layak maka ditindaklanjuti dengan perencanaan untuk melakukan renovasi. Oke, untuk jumlah muridnya sudah mencapai 10.000? Kalau untuk 65 titik itu kira-kira hampir 7.000. Tapi nanti kalau sudah dengan 100 titik itu, dengan 35 tambahan itu, insya Allah udah mendekat 10.000 siswa. Oke, 10.000 siswa untuk tahap pertama ini ya? Siswa ya, untuk tahap 10.000. pertama. Baik, Gus, yang menarik adalah bahwa kita tahu tentu semua pihak mendukung implementasi dari sekolah rakyat karena begitu mulia tujuannya untuk memberikan akses pendidikan khususnya bagi anak-anak yang masuk dalam kategori miskin ekstrim. Kita tahu juga bahwa angka dari Kemdikbud dan BPS menunjukkan bahwa ada lebih dari 4 juta anak kita yang tidak sekolah. Target dari sekolah rakyat sendiri akan
mengurangi berapa dari anak-anak yang tidak sekolah ini? Jadi kita semakin tahu ya, memang banyak dari keluarga di miskin ekstrim itu yang tidak sekolah dan tidak bisa melanjutkan sekolah, putus tengah jalan. Nah, data-data itu memang kita lihat, kita baca. Setelah itu berdasarkan data itu kita mulai katakanlah mendatangi rumah-rumah yang mereka memiliki anak usia sekolah, baik SD, SMP maupun SMA. Oke, berbicara terkait dengan program baru yang dicanangkan oleh pemerintah, biasanya pertanyaannya adalah anggarannya. Nah, sejauh ini apakah sudah dapat dipastikan anggaran kurang lebih senilai lebih dari 2 triliun, Gus? Untuk tahun 2025 dan 2026 ini sudah ada dan sudah aman? Nah, dari sampai titik ini bisa kami sampaikan tentu anggaran tidak ada masalah. Untuk nominalnya, Gus? Anggaran di 1 tahun pertama saja? Ya, memang itu ada indeks ya, lagi dibicarakan dengan Kementerian Keuangan ya. Nanti kita bisa lihat hasil akhirnya, tapi sekarang itu kita usulkan sesuai usulan Satgas itu ya indeksnya per orang kira-kira 40 juta setahun. Oke, kita tentu mendukung bahwa akses pendidikan gratis untuk anak-anak ini adalah suatu hal yang positif, tapi di satu sisi juga harus dibarengi dengan kualitas kurikulum. Sementara kita tahu juga, Gus, bahwa persiapannya tidak terlalu panjang. Apakah Kemensos dapat memastikan kurikulum yang ada di sekolah rakyat ini mumpuni untuk kemudian meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak kita? Pertama-tama yang perlu kami sampaikan bahwa kami tidak sendiri, Kementerian Sosial ini tidak sendiri. Ya, kami ditugaskan oleh Presiden bersama-sama dengan sejumlah kementerian. Tentu yang utama adalah Dikdasmen, kemudian Dikti, ya, kemudian juga tentu dengan PU untuk mendukung sarana prasarananya. Di samping itu kami juga diberi kesempatan oleh Presiden untuk merekrut tim ahli. Kami mintalah Profesor Muhammad Nuh untuk bisa membantu kami. Kurikulum ini disiapkan sepenuhnya oleh Dikdasmen, Prof. Mukti, ya, dengan Satgas, dengan tim, ya, untuk khusus sekolah rakyat. Ada 3 kurikulum lah kira-kira sederhananya itu. Yang pertama kurikulum untuk matrikulasi, untuk pengenalan, masa orientasi. Setelah itu baru kurikulum resmi, kurikulum formal. Tapi di sini kalau istilahnya Prof. Mukti itu multi entry, multi exit. Jadi tentu fleksibel sekali ya. Bisa jadi anak yang putus sekolah, bisa di tengah jalan kalau memang alokasinya ada dan seterusnya. Baru yang terakhir itu adalah kurikulum pendidikan karakternya. Karena ini berasrama selama 24 jam, jadi nanti ada pendidikan karakter yang digarap oleh Kementerian Agama. Berdasarkan survei dari Litbang Kompas juga menyatakan 94% lebih masyarakat kita mendukung sekolah rakyat, tapi tentunya harus kita kawal adalah proses untuk menuju dari implementasi sekolah rakyat itu, Gus Ipul. Karena belakangan juga yang ramai diperbincangkan, kita tahu ada semacam dalam tanda kutip polemik dari persiapan yang ada di Sentra Wiataguna yang menyentuh SLBN-A Pajajaran, sekolah yang digunakan oleh murid-murid tunanetra kita, yang dalam tanda kutip juga harus direlokasi sementara karena proses persiapan dari sekolah rakyat. Apa pertimbangan dari Kementerian Sosial untuk meletakkan sekolah rakyat di bangunan yang sedang digunakan oleh SLBN-A Pajajaran?